Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Risa dari Vela, siswi kelas 9C dari SMP Cinta Kasih Suci. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan storytelling ataupun menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Pulau Jawa, lebih tepatnya Jawa Tengah, yaitu Roro Jonggrang. Namun, apa ya saya memilih untuk menceritakan cerita rakyat dari daerah tersebut? Kenapa nggak daerah lain aja? Kita semua karena pakaian adat yang telah saya gunakan sekarang merupakan pakaian adat yang berasal dari Pulau Jawa. Mari kita langsung mulai ke ceritanya. Legenda Roro Jonggrang. Dahulu kala terdapat dua kerajaan di Pulau Jawa. Dua kerajaan tersebut saling bertetangga, yaitu Kerajaan Pengging dan juga Kerajaan Baka. Kedua kerajaan tersebut hidup makmur ataupun berjalan seperti biasa, layaknya tidak ada masalah. Kerajaan Pengging merupakan kerajaan yang penduduknya hidup makmur dan juga memiliki lahan yang sangat subur. Kerajaan Pengging ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya juga memiliki seorang putra laki-laki yang terkenal karena kegigihannya dan juga ketampanan, yaitu Raden Bandung Bondowoso. Raden Bandung Bondowoso sangat terkenal karena kesaktian yang ia miliki. Di sisi lain, di Kerajaan Baka dipimpin oleh seorang raksasa pemakan manusia, yaitu Prabu Baka. Meskipun dari bangsa raksasa, ia juga memiliki putri yang sangat cantik jelita, yaitu Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang sangat terkenal di berbagai penjuru dunia. Pada suatu hari, Prabu Baka menyuruhkan pedangnya ke Kerajaan Pengging untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Akhirnya, pertempuran dan peperangan terjadi. Banyak sekali pengaruh dari perang, seperti kerugian materi, kelaparan, kematian, hingga kemiskinan. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan dan juga harus dicegah. Akhirnya Bandung Bondowoso dikirim ayahnya untuk melawan Prabu Baka menggunakan kesaktiannya. Dengan kesaktiannya, Prabu Baka tewas di tangan Bandung Bondowoso. Kabar itu pun telah sampai kepada Roro Jonggrang, dan tentu saja Roro Jonggrang sangat sedih dan juga marah, dan ia pun meratapi kematian ayahnya. Aku berjanji tidak akan pernah memaafkan Bandung Bondowoso itu yang telah membuat ayahku tewas. Akhirnya Bandung Bondowoso pergi ke keraton untuk melihat-lihat bagaimana kehancuran yang telah ia buat. Dan disitulah ia bertemu dengan putri yang sangat cantik jelita, yaitu Roro Jonggrang. Pangeran pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya, dan ia pun berniat untuk menikahi sang putri karena kecantikannya. Ia pun berkata, "Wahai putri yang cantik jelita, maukah kau menikah denganku?" Ucap Bandung Bondowoso. Namun tentu saja Roro Jonggrang pasti akan menolak karena dia telah membunuh ayahnya. "Aku menikah dengan dirimu? Tentu saja gak mungkin. Pada dirimu lah ayahku telah tewas, dan tentu saja
lamaranmu pasti akan ditolak. Karena mengetahui lamaran yang telah ditolak, ia memaksa kepada sang putri untuk menikahinya. Namun, sang putri terpaksa menerimanya. Namun, ia meminta satu syarat. Aku mau menikah dengan dirimu. Namun, kau harus memenuhi satu syarat. Syarat apa itu, wahai putri? Buatkanlah aku 1000 candi yang indah dan juga megah hanya dalam semalam. 1000 candi, hanya itu, mudah sekali. Akhirnya Roro Jonggrang pun pergi karena menyangka bahwa hal ini tidak mungkin berhasil. Namun Roro Jonggrang ini lupa bahwa Bandung Bondowoso sangat terkenal karena kesaktiannya. Akhirnya Bandung Bondowoso memanggil pengikutnya seperti Dedemit, setan, jin, dan makhluk halus lainnya untuk membantunya membangun 1000 candi dalam semalam. Wahai pengikutku, bantulah aku untuk membangun 1000 candi. Akhirnya para pengikutnya pun mencoba dan juga membantu untuk membangun 1000 candi yang indah dan juga megah, layaknya keinginan sang putri. Akhirnya kabar itu pun sampai di Roro Jonggrang. Karena matahari hampir terbit, Roro Jonggrang pun sangat panik. Apa yang harus dia lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Akhirnya ia meminta bantuan para dayang-dayang yang sangat banyak ini untuk membantu menggagalkan 1000 candi itu. Ia pun meminta untuk membakar Jami di sisi timur dan juga menumbuk padi agar para pengikutnya mengira bahwa matahari akan segera terbit. Dan tentu saja rencana ini pun berhasil. Dan para makhluk halus, jin, dan hal-hal yang masih banyak itu pun menghilang karena mengira bahwa matahari akan segera terbit. Bandung Bondowoso sangat marah karena kecurangan yang telah dibuat oleh sang putri untuk menggagalkannya membangun 1000 candi. Karena candi yang telah ia buat sekarang hanya berjumlah 999. Putri tentu saja telah kurang. Aku harus menghukumnya karena perjuanganku ini menjadi sia-sia. Bahkan sang putri. Akhirnya sang putri pun datang dan menghadap ke Bandung Bondowoso. Lihat, hanya 999 candi yang telah kau buat. Kau tentu saja telah gagal untuk mengikuti rencanaku ataupun melakukan syarat yang telah kubuat untuk menikahi diriku. Sang putri tentunya sangat puas karena ia berhasil mengagalkannya. Lalu Bandung Bondowoso sangat marah. Aku tidak mungkin pernah gagal. Itu karena kecurangan yang telah kau buat, wahai putri. Bandung Bondowoso sangat marah dan ia ingin menghukumnya. Akhirnya ia mengutus sang putri menjadi candi ke-1000-nya. Dan kemudian sang putri pun berubah menjadi arca yang sangat indah dan menjadi patung ke-1000-nya, candi ke-1000. Akhirnya Bandung Bondowoso pun menghilang dan kemudian telah menjadi 1000 candi yang sangat indah dan juga megah. Dan itulah asal usul dari Candi Prambanan yang telah kita kenal sekarang.
venue yang begitu mewah dan megah ini juga memiliki banyak sekali sejarah dan juga tentu saja sejarah ini sangat unik. Oleh karena itu, karena saya telah membuat dan juga menceritakan cerita rakyat ini, maka saya mengajak teman-teman semuanya untuk ikut untuk melestarikan budaya kita, yaitu cerita rakyat, agar cerita ini tidak punah dan juga mengenal pakaian adat dari daerah tersebut. Oleh karena itu, mari kita jaga terus budaya Indonesia. Sekian dari saya.